Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan materi hukum 2 termodinamika. Adapun anggota kelompok kami, yaitu ada Desa Made Asri Utari dengan NIM 004, kemudian ada Nikade Aristayanti dengan NIM 005, kemudian ada Imade Pujawinangun dengan NIM 006. Baik, untuk itu langsung saja ke materi. Proses reversibel. Jika suatu sistem bergeser dari status kesetimbangan, sistem ini menjalani suatu proses, dan selama proses berlangsung, sifat-sifat sistem berubah sampai tercapai keseimbangan status yang baru. Nah, proses reversibel merupakan suatu proses perubahan yang bebas dari disipasi atau kebocoran energi yang dapat ditelusur balik dengan tepat. Memang sulit ditemui suatu proses yang reversibel, tetapi jika proses berlangsung sedemikian rupa sehingga pergeseran keseimbangan sangat kecil, maka proses ini dapat dianggap sebagai proses yang reversibel. Nah, proses reversibel dianggap dapat berlangsung dalam arah yang berlawanan, mengikuti proses yang awalnya diikuti. Proses irreversibel. Proses irreversibel atau tidak reversibel merupakan proses yang dalam perjalanannya mengalami kebocoran atau disipasi energi sehingga tidak memungkinkan ditelusur balik secara cepat. Baik, saya akan menjelaskan tentang mesin Kalor, di mana perkembangan pada abad ke-19 sangat erat kaitannya dengan industri, yaitu mesin uap. Nah, kajian termodinamika sangat jelas dianalogikan dengan mesin Kalor, di mana proses atau perubahan sistem selalu diikuti oleh kerja dan kalor, seperti itu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Lloyd Henderson, di mana sains lebih berutang besar kepada mesin kalor dibandingkan mesin kalor dengan sains, seperti itu. Teori dasar pertama yang menjelaskan atau menganalisis kerja mesin kalor dinyatakan oleh Nicholas Leonard Sadi Carnot. Nah, dia memaparkan bahwa kerja mesin kalor dipandang sebagai siklik proses reversible atau yang disebut dengan siklus Carnot. Nah, pada siklus Carnot ini terdapat 4 proses, yaitu yang pertama adalah ekspansi isothermal reversible. Nah, yang kedua ada proses ekspansi adiabatik reversible. Nah, proses yang ketiga yaitu ada kompresi isothermal reversible, dan yang terakhir adalah proses kompresi adiabatik reversible. Nah, pada proses yang pertama yaitu proses isothermal reversible terdapat rumus yaitu Du sama dengan dqref min pdv atau Du sama dengan dqref min dw, di mana proses isothermal Du sama dengan 0. Nah, pada proses yang kedua yaitu proses ekspansi adiabatik reversible terdapat rumus yaitu pada proses adiabatik Q sama dengan 0. Nah, sehingga Du sama dengan dW sama dengan min pdv. dW sama dengan CV kali dt. Nah, W2 sama dengan CV dalam kurung T2 min T1, di mana T1 lebih besar dari T2. Dan CV adalah kapasitas panas dari volume tetap. Yang ketiga yaitu merupakan yaitu proses kompresi isothermal reversible. Nah, dengan menggunakan penjelasan yang mirip dengan proses ekspansi isothermal reversible, maka diperoleh pada proses ini adalah W3 sama dengan min Q2 sama dengan min nRT ln V4 per V3, di mana V3 lebih besar dari V4. Nah, yang terakhir adalah proses kompresi adiabatik reversible. Dengan menggunakan penjelasan yang mirip dengan proses ekspansi adiabatik reversible, jadi dapat pada proses ini diperoleh yaitu W4 sama dengan CV dalam kurung T1 min T2, di mana T1 lebih besar dari T2.
Baik, yang selanjutnya adalah suhu termodinamika. Nah, suhu termodinamika atau dilambangkan dengan T didefinisikan dari prinsip kerja mesin kalor ideal atau Carnot. Nah, tidak seperti konsep suhu yang lain, suhu termodinamika tidak bergantung pada jenis material yang digunakan, namun bergantung pada namun skala dari suhu termodinamika dapat dihitung berdasarkan rumusan efisiensi mesin kalor ideal. Mesin pendingin. Mesin pendingin tidak mungkin memindahkan kalor dari reservoir temperatur tinggi dalam sebuah siklus kerja tanpa membutuhkan kerja dari luar sistem. Nah, hukum kedua termodinamika untuk mesin pendingin dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, semua mesin pendingin memindahkan panas yang lebih rendah ke sumber panas yang lebih tinggi membutuhkan kerja dari luar sistem. Pada dasarnya, kalor berpindah dari temperatur tinggi ke rendah. Jadi, untuk membalik arah kalor atau memindahkan kalor dari sumber yang bertemperatur rendah ke daerah yang bertemperatur lebih tinggi dibutuhkan kerja tambahan atau bisa dituliskan dengan W. Kemudian, contoh kerja dari mesin pendingin ini yaitu lemari es mendinginkan ruangan di dalam lemari es dengan cara membuang kalor dalam lemari es ke luar ruangan atau lingkungan. Temperatur dari dalam lemari es dapat bekerja, maka lemari es membutuhkan kerja dari luar. Kerja ini diambil dari energi listrik yang digunakan untuk menggerakkan kompresor pada mesin pendingin lemari es. Kemudian inti dari hukum kedua termodinamika ini adalah setiap proses konversi energi yang menghasilkan kerugian yang disebut efisiensi atau N, proses nyata disebut irreversible atau proses yang tidak dapat kembali ke titik semula. Semua proses di alam ini adalah proses irreversible. Nah, untuk rumusannya bisa dilihat sesuai yang sudah dituliskan di atas. Mesin kalor Carnot. Mesin kalor Carnot merupakan mesin kalor yang beroperasi dengan siklus Carnot atau reversible atau dibalik jadi refrigerator atau pompa kalor. Nah, dengan skala temperatur termodinamik atau skala yang tidak bergantung sifat-sifat zat yang seperti dikemukakan oleh Lord Kelvin, adapun rumusannya yaitu bisa dilihat QH per QL Rep sama dengan TH per TL. Nah, kemudian adapun rumusan dari efisiensi mesin bisa dilihat. Kemudian dari gambar tersebut kita bisa menyimpulkan bagaimana sistem kalor tersebut bekerja. Baik, di sini saya akan membahas mengenai rumusan hukum 2 termodinamika. Rumusan hukum 2 termodinamika didasarkan pada kerja mesin kalor, berbasis pada analisis dan studi-studi yang dilakukan tentang perubahan kalor menjadi kerja. William Thomson atau Kelvin, seorang ahli termodinamika, dan Planck yang pernyataannya disebut sebagai hukum 2 termodinamika menyatakan bahwa tidak mungkin mengkonstruksi mesin kalor yang bekerja menurut proses siklik yang hanya menghasilkan perubahan kalor menjadi kerja tanpa efek lain. Dan adapun pernyataan dari Clausius menyatakan bahwa tidak mungkin mesin kalor yang bekerja menurut proses siklik hanya terjadi perpindahan kalor dari reservoir yang lebih dingin ke reservoir yang lebih panas, yang tanpa melibatkan keadaan luar.
Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kaitan hukum dua termodinamika dengan reversibilitas. Jadi, hukum dua termodinamika itu memiliki keterkaitan dengan reversibilitas. Yang pertama yaitu hanya proses yang memenuhi kaidah hukum termodinamika. Hukum dua termodinamika yang disebut sebagai proses reversibel, dan proses yang tidak memenuhi kaidah hukum dua termodinamika disebut sebagai proses irreversibel, serta proses siklik yang tanpa adanya gesekan disebut sebagai proses reversibel, dan proses siklik yang dengan adanya gesekan disebut sebagai proses irreversibel. Proses siklik yang tidak adanya gesekan dikatakan sudah memenuhi hukum dua termodinamika atau tidak melanggar hukum dua termodinamika. Sedangkan proses siklik yang terjadinya gesekan disebut sebagai proses yang melanggar hukum dua termodinamika. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teorema Clausius dan besaran entropi. Jadi, pada teorema Clausius dan besaran entropi yaitu proses siklik secara reversibel, proses siklik reversibel secara umum, dan ketidaksamaan Clausius. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.